Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada lebih baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Noverlin. Ya, baik teman-teman, mari kita sampai dalam doa. Kembalikan bersyukur, berterima kasih kepada ya Tuhan buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini itu untuk melakukan aktivitas kami itu belajar dan mengajar. Kondisi yang baik segala aktivitas pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan dan Tangan-Mu, berkati guru kami, kiranya Engkau akan memberkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada sebaiknya Ibu mengabsen dulu. Yang hadir dibilang hadir ya. Sakit, bilang sakit. Lydia, Hadir, Bu. Noverlin, hadir Bu. Anggi, Hadir, Bu. Christine, hadir Bu. Lilis, hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Plasma Bu, kenapa tidak ada plasma? Sakit Bu. Ada suratnya? Ada Bu. Yesi juga, Bu. Yesi. Alfa, Bu. Alfa. Nanti Sasma kita jemput ya secara bersama-sama. Iya. Sebelum kita memasuki materi kita yang baru, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih mengingat materi kita yang sebelumnya, yang mengenai tentang pacaran itu? Lupa Bu. Buat Lilis, saya Bu. Oh, pacaran. Pacaran itu bukan hanya sekedar perkenalan, melainkan suatu hubungan yang melekat dua pribadi menjadi satu keutuhan yang menuju pernikahan. Asmara itu bukan cinta, melainkan keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Seorang laki-laki atau perempuan harus mempunyai visi. Iya, terima kasih buat adik Lilis. Iya, kita ngulang dulu sebentar ya mengenai materi kita yang lalu, yaitu mengenai pandangan Kristen tentang hal berpacaran. Minggu lalu kita telah membahas pengertian tentang pacaran secara umum, yaitu mengenai suatu pacaran adalah suatu usaha memadukan dua hati untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan yang didasarkan oleh pada cinta kasih. Dan juga pengertian dalam menurut Kristiani kalau pacaran itu bukan hanya sekedar perkenalan saja, melainkan suatu hubungan yang mengikat dua pribadi menjadi satu keutuhan yang menuju kepada pernikahan juga. Dan coba kita buka dulu, kita ulang-ulang dulu dalam Matius 19 ayat 6a. Matius Prabu. Matius 19 ayat 6a. Iya, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikian dari bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu Sampai A. Iya, terima kasih buat adik-adik sekalian. Dari situ kita bisa mengambil kalau apa yang telah disatukan Allah itu adalah ayat lanjutan sebelumnya kan. Kalau apa yang telah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan lagi. Begitu juga dengan pacaran. Pacaran itu menggabungkan dua pribadi yang menjadi satu keutuhan yang terdapat dalam yang ayat 6a tadi. Selanjutnya kita bahas, minggu lalu juga kita membahas cara berpacaran menurut iman Kristiani. Yang pertama itu adalah pacaran itu harus didasari dengan kasih Allah, di mana kita juga mengambil kesimpulan kemarin kalau pada dasarnya asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir, keinginan terhadap diri yang berpusat pada diri sendiri. Cinta kasih atau kasih itu menurut Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita membukanya secara bersama-sama. tentang kasih ya, Bu. Ya. 1 Korintus berapa itu? 13 sampai 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. banyak ya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggunakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, dari ayat itu kita bisa mengambil kalau kasih itu tidak cemburu, bermurah hati, harus sabar, dan juga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan mementingkan orang lain. Dan yang kedua itu adalah tahap pacaran. Yang minggu lalu yang pertama itu adalah tahap perkenalan, di mana setiap pribadi itu harus mengenal pasangannya masing-masing. Dan yang kedua itu adalah tahap di mana penjajakan. Itu tahap di mana lebih dalam lagi, di mana setiap pribadi harus mengenal baik sifat, karakter, keluarga, dan lain-lain, bahkan pendidikan pasangan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah tahap pendekatan. Dan yang selanjutnya tahap kesepakatan, di mana ini merupakan tahap akhir, di mana itu kedua pribadi yang sedang berpacaran itu menyepakati kalau mereka akan melanjutkan hubungan mereka itu ke jenjang pernikahan. Yang ketiga itu adalah sikap yang dibutuhkan dalam pacaran. Mencintai kepribadian dan bukan materi yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Mau baik pasangan tersebut miskin maupun jelek, kita harus tetap menghargainya. Seharusnya kita harus melihat bagaimana kepribadian dia yang baik hati. Kita harus mengambil hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Selanjutnya itu kita juga telah membahas tujuan berpacaran, itu adalah untuk saling mengenal satu sama lain, baik secara pribadi, sifat, karakter, kebiasaan latar belakang keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah saling memahami akan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga itu adalah saling mengisi atas kekurangan dan saling berbagi atas kelebihan. Yang keempat itu adalah yang terakhir, proses pengenalan dan pemahaman menjadi dasar untuk membangun keluarga kelak nanti. Ya, ini merupakan materi kita yang baru, yaitu mengenai memahami batas pacaran Kristiani. Ya, memang secara alkitabiah tidak secara spesifik mengenai pacaran itu dibahas, baik itu pengertian pacaran, batas-batas pacaran, tidak secara spesifik, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang membahas mengenai seluk-beluknya pacaran itu, bagaimana dia itu harus menjaga kekudusan. Kita harus tetap mengingat kalau tubuh kita itu merupakan baik kudusnya Allah. Batas-batas pacaran adalah tindakan-tindakan yang tidak melanggar norma keluarga, masyarakat, bahkan ajaran Kristen. Dan kita juga mengingat kembali lagi materi yang minggu lalu, kita harus tetap mengingat kalau pada dasarnya asmara itu bukanlah cinta, melainkan asmara itu merupakan keinginan pribadi seseorang. Lanjut, ya, banyak pemuda baik kita pun yang mengartikan bahwa hubungan seks merupakan salah satu contoh menunjukkan kasih sayang terhadap pasangan kepada orang yang disayangi sebagai wujud cinta dan kasih sebagai sarana cintanya. Padahal hubungan seks itu dilakukan hanya untuk barang siapa yang telah menikah, yaitu untuk melaksanakan pernikahan. Mereka lah yang berhak melakukan hubungan seks tersebut. Pacaran yang memanfaatkan tubuh pasangannya untuk memuaskan perasaan seksual mula-mula pada tingkat ciuman, pelukan, namun kemudian gampang terjerumus dalam hubungan seksual. Pacaran yang bertanggung jawab, yang betul-betul berpegang teguh kepada Tuhan itu di mana dia memandang pacarnya tersebut merupakan baik kudusnya Allah. Selanjutnya ini ibu ingin bertanya kepada adik semua, siapa yang tahu mengenai cerita Amnon dan Tamar? Coba buka dulu 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15. Siapa yang tahu? Dia apa dia? Ini menceritakan 2 Samuel 13 ini ayat 1 sampai 15 menceritakan anak Daud, yaitu Amnon dan Tamar. Tamar ini putri Daud kan. Amnon dan Tamar. Tamar sebenarnya memberikan perhatian dan kasih sebagai saudara. Tetapi Amnon mengartikan dengan lain,
adik seperti itu. Ternyata Amnon kemarin itu sakit karena rindunya kepada Tamar. Kemudian dia mau Tamar yang merawat dia seperti itu. Jadi terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu Amnon memerkosa adiknya sendiri, yaitu Tamar. Ketika ketika Tamar merawat Amnon pada saat itu, ketika Raja Daud mendengarkan hal itu sangat sakitlah, kecewalah dia, karena masa saudara walaupun beda mama seperti itu kan, tapi kan sudah saudara ya, masa saling saudara menaruh cinta, itu pun kan cinta, berarti dalam hal ini menyimpang dari perintahnya Allah. Yang pertama menyimpangnya itu karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yaitu melakukan seks. Itu baru kedua dengan melakukan perzinahan dengan saudara sendiri. Iya, dari kisah ini Amnon dan Tamar merupakan sama-sama anak Daud, akan tetapi mereka beda ibu. Pada saat itulah yang menceritakan adik Lydia tadi, pada suatu hari Amnon jatuh sakit. Dia meminta kalau Tamar yang merawat dia. Itulah di ruangan tersebut mereka melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, yaitu hubungan seksual. Pada akibatnya bukan hanya malah Tamar mencintai Tamar, malah Amnon pun malah membenci Tamar dan tidak menganggap Tamar lagi, walaupun mereka itu satu darah, walaupun tidak berbeda ibu. Iya, ibu akan juga menjelaskan bagaimana pacaran yang sehat itu. Pacaran yang sehat itu adalah yang pertama, saling mengenal satu sama lain lebih dekat dan membuat hubungan tidak berakhir menjadi tangisan belaka. Dan yang kedua itu adalah hindari memaksakan sesuatu pada pasangan dalam hal apapun. Dan yang ketiga itu adalah mengenal sok-sok keluarga pasangan tersebut, entah itu ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Dan yang selanjutnya itu adalah mengenal sahabat-sahabat dan teman-teman terdekatnya agar menambah pergaulan. Ya, pacaran yang sehat itu apabila pacaran yang sehat menambah pergaulan, yaitu dari temannya pacar itu. Dan yang terakhir itu adalah pacaran tidak berarti harus bersama-sama. Contohnya seperti pergilah ke mall harus ikut pacarnya, itu tidak harus seperti itu. Ada kalanya seorang pasangan itu butuh waktunya sendiri, yaitu dengan bertemu dengan teman-temannya. Iya, ini merupakan dampak dari pacaran sehat itu ada 4. Pertama, perkembangan terhadap emosi, adanya sikap kedewasaan. Dimana apabila adik-adik bahkan kita di sini kalau kita melakukan pacaran yang sehat itu akan menambah tingkat kedewasaan, bukannya malah adanya sifat kekanak-kanakan. Selanjutnya itu adalah mempunyai banyak teman. Itulah tadi menambah pergaulan dengan seorang pasangan, mengenalkan kepada teman-temannya. Dan yang ketiga itu adalah menjadi bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya itu adalah meningkatkan prestasi. Contohnya apabila contohnya begini, entah belajar sama, contohnya ada pacarnya ini belum ngerjain tugas nih kan, jadi dibilang kayak gini, ayo kita ngerjain tugas bareng-bareng supaya prestasi kita meningkat, supaya sama-sama ranking 5, ranking 10, ya begitu. Kenapa pacarmu sama aku? Bukan hanya pacaran yang sehat aja, ada ya, pacaran yang tidak sehat juga ada, yaitu yang pertama tidak pernah bertemu dengan teman terdekat. Yang kedua itu adalah kemana-mana dicari oleh pasangannya. Kamu dari mana? Kamu lagi di mana? Kamu sama siapa? Nanti posesif ya Bu? Iya, posesif. Yang ketiga itu adalah yang ketiga adalah suka mengatur gaya pasangan. Contohnya, kamu harus sikat rambut agar terlihat rapi. Kamu tidak boleh melepasnya. Dan selanjutnya itu adalah selalu mengkhawatirkan pasangannya. Dia menelpon terus kayak gini. Apabila contohnya pasangan tersebut tidak mengangkat teleponnya, tiba lepas dia angkat, dia marah-marah gitu. Kenapa kamu nggak mengangkat? Dari mana aja kamu dia. Dan selanjutnya itu adalah percemburuan.
apa saja di pacar. Ya contohnya itulah yang mengenai hubungan seksual tadi. Diajaklah dia ke tempat yang sepi-sepi, yang remang-remang, disembunyikan terjadi dan tidak sesuai dengan hukum dan Tuhan. Dan yang terakhir adalah tidak terbuka mengenai dirinya. Contohnya seperti ini. Tidak terbuka apabila pasangan tersebut mengalami suatu problem, masalah, baik itu contohnya masalah terhadap teman-temannya. Seorang pasangan itu pacarnya si cewek ini ingin menceritakan pada pacarnya, tapi takut karena pacarnya posesif itu. Nah, dampak pacaran yang tidak sehat itu pertama adalah seks bebas, yang kedua itu adalah aborsi, yang ketiga adalah hamil di luar nikah, dan yang terakhir adalah narkoba, obat terlarang, HIV dan AIDS. Iya, ini bagi waktunya untuk diskusi. Ibu ingin membagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah Lydia, Novelin, dan Christine. Dan kelompok kedua itu adalah Anggi dan Lilis. Iya, sudah bisa bergabung dengan kelompoknya. Kedua, berat lah. Iya, di sini telah menyediakan dua kasus dan juga ibu telah menulis mengetik soalnya di sini dan soal tersebut ada dua dan masing-masing kelompok harus menjawabnya. Nanti kita akan membahas secara bersama-sama. Iya sekarang. Jadi untuk kelompok pertama. Ibu akan memberikan geser sahabat. Yang mana Bu? Tapi sebelum itu kita sepakati dulu berapa menit lah kita buat. Cukup 10 menit? Apakah 1 menit aja? Betul? 1 menit?
jadi? Bu. Sudah Bu. Langsung Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah Bu. Iya. Sebelum Ibu menjelaskan dulu, ada dari perwakilan setiap kelompok yang menjelaskan, coba buat kelompok 2. Coba dulu jelaskan yang mengenai tentang pembahasan kasus tersebut. Berdiri. Semuanya Bu. Berdiri atas. Gimana? Semuanya. Baiklah. Di sini ada 2 kasus. Perkenalan dulu ya Bu. Iya. Baiklah, kami kelompok 2 yang memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Lydia. Perkenalkan, nama saya Christine. Perkenalkan, saya Nurulina. Dan di sini kami mengambil kesimpulan dari 2 kasus ini. Ada 2 kasus yang diberikan. Yang pertama itu kasus yang pertama, putus cinta. Inilah yang dilakukan remaja galau. Yang kedua itu malam tahun baru banyak digunakan remaja untuk membuat seks bebas. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah kedua kasus itu dikategorikan penyimpangan terhadap makna orang percaya? Iya. Menurut kami, kelompok 2 kami ini sudah meyakini dan mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Berarti kami adalah orang yang percaya. Ketika kami memiliki iman, berarti kami memiliki hati yang percaya seperti itu. Jadi di sini kami mengatakan bahwa kedua kasus ini adalah penyimpangan. Kenapa? Yang pertama itu dalam kasus yang pertama itu putus cinta. Ini yang dilakukan remaja galau itu. Di sini diceritakan bagaimana seorang pria melakukan bunuh diri. Dia melompat ke sungai di Riau. Di sini artinya ketika ia diputuskan pasangannya, berarti ia berpikiran masih dangkal, masih pendek. Dia belum berpikiran panjang seperti itu kan. Artinya di sini pemuda ini, remaja ini masih terobsesi, masih memiliki sikap yang terobsesi kepada pasangannya. Padahal kan belum tentu ketika kita berpacaran, belum tentu itu yang menjadi pasangan kita selamanya atau jodoh kita. Karena dalam kasus pertama ini, karena ketika kita putus, jangan langsung berpikir aku harus bunuh diri, aku harus ini. Maunya kita harus berpikir panjang, baru melihat apa yang salah dari diriku seperti itu, ya kan. Dalam kasus yang kedua itu menceritakan bahwa dia meminta pembuktian cintanya kepada pasangannya. Sebenarnya kalau dikatakan pembuktian cinta itu bukan karena berhubungan dengan berhubungan seks atau berhubungan intim, tetapi ketika kita membuktikan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada pasangan itu bukan gara-gara seperti itu, tetapi kita percaya, komitmen, baru saling berkomunikasi. Jadi pertanyaan kedua, menurut kelompok Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemuda putus cinta itu? Menurut kami, hal yang harus dilakukan di pemuda ini, remaja ini kan kasus remaja nih, ya kan? Kalau kami berpikir seperti ini, remaja ini masih mencari jati dirinya, masih pribadi yang labil seperti itu. Mungkin sah-sah saja kalau mereka langsung berpikiran pendek, tetapi dalam konteks Alkitab, dalam konteks keagamaan, rohanian itu salah. Kedua hal ini sama-sama. Kasus yang pertama itu tadi bunuh diri, kan? Yang kedua perzinahan, seperti itu. Ini udah melanggar hukum Taurat, perintah Tuhan seperti itu.
Jadi ada beberapa yang harus dilakukan, seharusnya yang dilakukan. Pertama, dalam kasus yang pertama, ketika dia putus, dia harus melihat kesalahannya dulu, apa yang salah dari dirinya. Kedua, dia harus berpikiran panjang bahwa bukan cuma dia perempuan yang baik atau perempuan yang seharusnya sama dia seperti itu. Karena dalam firman Tuhan, dalam kita buka ya teman-teman, Kejadian 2 ayat 18. Buka. Karena kan kasus pertama tadi terobsesi akan pasangannya seperti itu. Berarti kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Karena seperti ini, karena dari pengertian pacaran tadi dan materi kita yang sebelumnya, pacaran itu menuju jenjang ke pernikahan serius seperti itu kan. Jadi ya seperti ini, ketika kita berpikir positif, mungkin gini aja, mungkin dia bukan pasangan kita yang baik, mungkin Tuhan akan memberikan gantinya, yaitu jodoh yang baik, seperti yang di Kejadian 2 ayat 18 tadi. Jadi yang di kasus nomor 2 itu tentang pembuktian cinta kan, kami berpendapat apa yang seharusnya dilakukan pembuktian cinta. Ketika ia meminta bukti kepada pasangannya, dia tidak boleh melemparkan statement harus membuktikan cinta dengan berhubungan seks, karena itu juga melanggar perintah Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 1, baru kita buka juga ya teman-teman. Roma 12 ayat 1 itu mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, baitnya Allah. Tubuh kita ini adalah persembahan yang tulus bagi Allah, seperti itu kan. Jadi bukan dengan meminta untuk berhubungan seksual untuk membuktikan cintanya, melainkan seharusnya pemuda ini, remaja ini melakukan semakin mendekatkan dirilah kepada Tuhan, mendoakan pasangannya. Baru setelah itu melakukan hal-hal positifnya, contohnya pelayanan sama. Artinya pelayanan sama itu nggak menyimpang ke sana ke sini, tetapi pelayanan sama seperti itu. Nah, itulah dari kami teman-teman. Terima kasih. Kelompok 1. Berikan tepuk tangannya. Kelompok 2 kan dulu. Kelompok 2 maksudnya. Iya, buat untuk kelompok 1 kan. Nah, kan nggak lama iklan. Tapi kan bercari lah karena Ya, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Dari cerita pertama tentang putus cinta, inilah yang dilakukan remaja galau. Ya, dia putus cinta. Yang kedua itu tentang malam tahun baru banyak digunakan remaja berbuat seks. Ya, seperti itu banyak kita lihat di kalangan yang lainnya. Bahkan dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahkan teman-teman kita juga sering melakukan itu. Tapi buat teman-teman sekalian, kita jangan pernah melakukan hal tersebut ya. Ya, oke sahabat. Ya, di sini ada 2 pertanyaan yang dikasih ibu guru kita kepada kelompok kami. Yang pertama itu, apakah kedua kasus itu dikategorikan penyimpangan terhadap makna orang berpacaran? Dan pertanyaan yang kedua itu, menurut kelompok apa yang seharusnya dilakukan pemuda yang putus cinta itu? Ya, jawaban yang pertama yang dapat kami ambil itu, ya dapat pada kedua kasus memiliki hal yang dibaik. Hal yang pertama itu, di mana seorang laki-laki tersebut rela bunuh diri karena diputuskan oleh pacarnya. Ya, di sini bisa kita lihat dari cerita itu, seperti yang kelompok 2 tadi jelaskan, kita harus bisa mencari kesalahan kita. Kenapa kita diputuskan pacar kita? Ataukah karena kita terlalu mengekang dia kali, ataukah karena kita punya salah, misalnya kita tidak cocok dengan dia, atau pendapat dia tidak bisa kita terima, bahkan kita tidak bisa menerima apa kekurangan dia, mungkin seperti itu. Ya, yang kedua itu meminta bukti cinta terhadap pacarnya dengan memperkosa pacarnya. Ya, dengan cerita kedua tadi mereka menggunakan
menggunakan malam tahun baru itu dengan berbuat seks. Ya, di sini tidak bagus, bahkan Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Kalau kita memang cinta kepada pasangan kita, jangan minta berbuat seperti itu, tapi nyatakanlah bagaimana cintamu itu kepada pasanganmu itu dengan mungkin dengan cara memperhatikan dia, menyemangati dia dengan apa saja yang dilakukannya. Bahkan misalnya pacar Anda sedang sekolah atau kerja, mungkin kita bisa menyemangati dia dalam sekolahnya, menyemangati dia dalam pekerjaannya. Iya, pertanyaan yang kedua, menurut kelompok apa yang seharusnya dilakukan pemuda yang putus cinta itu? Yang dapat kita lakukan, yang harus dilakukan pemuda ketika putus cinta, bukan merusak dirinya sendiri. Iya, ada orang yang putus cinta merusak dirinya dengan cara, misalnya dia melakukan minuman keras, seks bebas, pergaulan bebas kepada teman-teman lain yang merokok, apalah segala macam yang dapat merusak dirinya sendiri. Tetapi biarlah putus cinta itu menjadi pelajaran baginya dalam memilih pasangan hidup agar lebih berhati-hati lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan putus cinta ini kita bisa belajar kenapa diriku bisa ditinggalkan oleh pasanganku sendiri. Kita bisa belajar bahwa kita harus bisa mendekat lagi kepada Tuhan. Dan juga seorang itu apabila dia betul-betul menyayangi pacarnya, harus menghargai tubuhnya yang merupakan bait Allah, bukan mementingkan nafsunya. Tadi di kelompok 2 sudah dikatakan dalam Roma, tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaganya. Jika pasangan kita meminta, ayo kita melakukan seperti ini, ingat dalam firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Ya, terima kasih buat kelompok. Ya, dari kedua, yang pertama, kasus pertama yang kita bahas, yaitu mengenai tentang seorang pemuda yang bunuh diri yang terjun ke sungai yang berada di Riau. Di sini dia itu adanya pemikiran pendek tadi ya. Dia tidak memiliki sifat kedewasaan dalam dirinya, dan dia juga seperti yang dibilang oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, kalau dia tidak mengoreksi terlebih dahulu apa yang salah dalam dirinya, entah dia tukang cemburu, terlalu obsesi, mengekang, mengatur-ngatur gaya pacarannya, maka itu sebabnya pacarnya tersebut meninggalkan dia. Dan juga dia juga memaksakan, dia tidak percaya kalau Tuhan akan menyediakan pasangan yang jauh lebih baik dibanding pacarnya yang sebelumnya itu. Dan juga dia juga memaksakan kehendak dirinya sendiri. Istilahnya bukan dengan cara itu dia meninggal, tetapi dia memaksakan kehendak Allah. Aku harus mati gara-gara pacarku selingkuh. Dan selanjutnya itu adalah kasus yang kedua, yaitu kita sudah singgung tadi pada materi kita, itu adalah di mana kita juga dalam kasus ini seorang pemuda itu meminta bukti cinta terhadap pasangannya, yaitu dengan melakukan hubungan seksual. Ya, itu merupakan sangat menyimpang dari ajarannya Tuhan. Di mana yang di sini yang salah yaitu juga yang si lelaki tersebut, di mana dia mengambil secara hal duniawi dengan bukti cinta itu dengan hubungan seksual, padahal mereka belum suami istri. Dan juga dia tidak di sini juga pemuda tersebut tidak menghargai kalau tubuh yang dimiliki oleh pacarnya itu merupakan baik kudusnya Allah. Yang itu yang tadi sudah kita singgung, yaitu adalah pacaran yang memanfaatkan tubuh untuk memuaskan perasaan seksualnya. Yaitu yang pertama, mereka mungkin melakukan tahapan ciuman, pegangan, pelukan, dan lain-lain. Dan seharusnya itu dia harus bertanggung jawab apabila kalau dia memang berpegang teguh kepada Tuhan. Iya, sebelum kita Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, kita khususnya juga kita sebagai perempuan, kita harus juga mengingat tetap kalau kita itu merupakan baik kudusnya Tuhan. Mau gimana pun rayuan pasangan tersebut, baik pacar yang sekarang maupun pasangan yang akan kelak, yang tidak mengajak kita dengan hal-hal yang tidak baik, jangan kita maui, tetap kita teguh kalau itu merupakan dosa. Ingat kita merupakan dosa, ingat diakui merupakan baik kudusnya Allah. Dan ingat juga
membuat kepribadian kita menjadi lebih dewasa. Iya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada anak yang ingin bertanya dari materi kita pada pagi hari ini. Sudah ada, Bu? Ada? Saya, Bu. Ya, buat ini dia. Tadi kan materinya mengenai berpacaran. Saya bertanya Bu, bagaimana cara menghindari berpacaran yang menyimpang dari aturannya Allah? Terus kayak gini kan Bu, mungkin kami banyak yang berpacaran seperti itu kan. Jadi gini Bu, kayak gini, aku sama Anggi enggak. Jadi kayak gini Bu, jadi mau nanti kan Bu, kami dengar-dengar kan kalau kami pergi kemana-mana, kalau pacaran itu bisa kok ciuman, bisa kok cuma dipegangin aja, cuma nanti jangan dari itu diambil seperti itu. Jadi gimana itu Bu? Padahal kan dalam Roma 12 saya kalau tadi ibu kita ini baik kudus amal. Iya, Ibu jawab satu-satu. Yang pertama itu adalah cara menghindari berpacaran, cara menghindari pacaran yang melenceng dari hadapan Tuhan ya, atau yang menyimpang dari hadapan Tuhan. Yang pertama itu adalah ya setiap hari harus membaca Alkitab atau firman Tuhan. Bisa kita buka dalam 1 Timotius 14 ayat 13. Itu merupakan ayat yang pertama. Berapa Bu? 1 Timotius 14 ayat 13. Timotius. 1 Timotius 14 ayat 13. 1 Timotius Bu, 14 ayat 14 nggak ada Bu. Ibu tak ketebak lagi. Timotius sampai 6 Bu. Sampai 6. Oh ya maafkan Ibu ini bilang. Ya itu lagi Bu. Maafkan Ibu ya. Sebagai cara menghindari itu adalah dengan membaca firman Tuhan. Di dalam di dalam Alkitab tersebut banyak panduan-panduan agar kita bagaimana kita menjaga pergaulan kita dengan baik. Dan itu Timotius 4 ya Bu. Ya baiklah kita lanjut. Yang kedua itu adalah berdoa tiap hari. Itu terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Itu dia Bu. 2 Tawarikh 7. Lengket ya Bu, bahkan tak pernah belajar gitu. Alkitab punya. Lengket semua ini. Tawarikh 2 Tawarikh berapa Bu? 7 ya Bu. Iya. Ayat 14. aku belum baca tadi. 2 Tawarikh 7 ayat 14 ya Bu. Iya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Amin. Iya. Kita itu harus berdoa. Kita harus dengan berdoa dan melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan bagaimana aku kayak gini. Kita bisa melalui berdoa itu curhat kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita dengan pasangan kita. Yang ketiga itu adalah yang terakhir, itu berpegang teguh dalam Tuhan, terdapat dalam Roma 15 ayat 4. Roma 15. Ya, buat adik Anggi bisa dibacakan. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadikan pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, betul sekali. Itulah dari situlah kita harus berpegang teguh dengan Tuhan. Itu dengan menyangkut juga dengan poin-poin yang sebelumnya
itulah tadi yang juga kita bahas, baik dalam ciuman jidat pun kita yang tetap karena itu belum waktunya, dan kita itu dapat melakukannya pada saat apabila kita sudah menikah pada pasangan yang telah ditentukan Tuhan tadi. Tetap kita berpegang teguh dalam, yaitu Roma 12 ayat 1 tadi, kita itu adalah baik kudusnya Allah. Bagaimana segala godaan yang merasuk masuk kita agar kita jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi, janganlah kita mau. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lagi mau bertanya loh Bu? Lagi mau bertanya? Iya Bu. Iya Andi. Gini kan Bu, ada 2 pertanyaanku. Nah gini kan Bu, 2 pertanyaanku. Jadi kan Bu, misalnya pacarku beda agama denganku. Gimana itu Bu? Kan tadi Ibu bilang kan ya ciri-ciri apanya itu misalnya baca Alkitab, berdoa, entah apalah tadi itu kan. Bagaimana itu? Misalnya kalau pacarku itu beda agama, apakah aku harus membaca Alkitab terus kan apakah aku minta pada Tuhan semoga hubunganku dengan dia selalu dilanggengkan supaya kami sampai ke jenjang pernikahan. Apakah bisa seperti itu Bu? Terus kalau kita pacaran harus selalunya bawa Alkitab, selalunya berdoa gitu Bu? Iya, sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Andi? Ayo dicoba kan Bu. Apa tadi nih pertanyaanku? Kan misalnya lagi dia pacar Beda agama, atau beda agama. Satu yang di coba. Dapat minta tambahan ini kan? Coba dong. Aku juga aku bertanya. Ya, seperti ini kan Bu. Menurut saya pacaran beda agama itu nggak boleh. Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Baca yang di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah kebahagiaan bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Artinya kan, bagaimana kita bisa membangun hubungan ketika kita sudah beda agama? Apakah terang dan gelap itu bisa bersatu? Ketika tadi kan katanya pacaran itu menuju ke jenjang yang lebih serius seperti itu kan? Bagaimana kita membangun sebuah nanti bahtera, sebuah komitmen ketika visi dan misi kita berbeda? Bagaimana kita mendayung perahu kita membangun bahtera ini ke tujuan yang sama padahal agama kita yang berbeda seperti itu. Yang kedua lagi, apakah kita kalau pacaran itu selalu bawa Alkitab dan berdoa? Ya, menurut saya Ibu, bagaimana? Apakah kita kalau berpacaran itu bawa Alkitab baru berdoa? Itu menurut iman setiap pasangan itu. Kenapa? Terus kita nggak boleh menjudge atau menjengkal setiap iman dari seseorang yang seperti itu. Jadi ketika kita sebenarnya saya punya pacar itu. Jadi nggak mungkin selamanya saya sebenarnya kan gitu. Nggak mungkin selamanya saya bawa ke apa ini. Ini apa artinya ini? Ketika kita tidak mengimani dan mempercayainya, ini ada sebuah buku. Ketika ini pun dikirim, ini kan capek-capekan gitu kan. Tapi ketika kita mengimaninya, itu menjadi pegangan hidup bagi kita. Seperti itu. Belum tentu semua yang pacaran itu. Menurut saya lah nggak penting, nggak mungkin lah terus dibawa ini ke kafe dibawa, ke ini dibawa, tapi kita tetap mengimani ini. Kita tetap mempercayai ini sebagai pegangan kita. Kalau tentang
bilang tujuannya sama ya, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Pastinya kapal tersebut akan oleng dan nggak tahu, nggak sejajar istilahnya seperti itu. Jadi buat Anggi, hendaklah mencari pacar yang seiman dan yang seimbang, yang sesuai dengan yang Alkitab yang dibaca dua hari tadi. Dan yang selanjutnya itu mengenai hal membawa Alkitab itu ya. Iya betul, kata dia tadi. Tidak, apalah arti sebuah Alkitab apabila kita tidak mengimani isinya. Terlebih dahulu sebelum kita mengajak pacar kita untuk mengimani Alkitab, isi dari firman-firman tersebut, ada lebih baiknya kita terlebih dahulu pribadi lebih lagi mendekatkan kepada Tuhan. Baru bagaimana kita mampu mengajak orang lain tetapi hubungan kita dengan Tuhan belum beres, begitu istilahnya ya. Ada lagi adik-adik? Iya, demikian. Iya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang membuat doa dulu buat adik dia lagi. Nanti saya ikut. Gak nyanyi kamu? Nyanyi lagi kan? Sebelum kita menutup pembelajaran kita menyanyi. Terima kasih Tuhan. Dua-dua tiga ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami sudah berkat Tuhan, kami boleh menyelesaikan proses pembelajaran kami melalui firman Bapa yang kami. Kami saja kami mengasihi Allah. Kami memeriksakan waktu yang berdekat. Kami bisa dari tempat ini, kami memberkati, kami berjanji, kami nanti sampai memenuhi masing-masing waktu tujuannya masing-masing. Dan kami selamat kami dalam hidup. Berkati juga Tuhan yang kami sudah memberikan kami. Berikan Tuhan kebijaksanaan kami yang dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.